Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Nah teman pemilih, di pemilu tahun 2024 yang lalu ada satu istilah yang cukup sering kita dengar, yaitu suara rakyat gugur di meja penghitungan. Nah pemilih sudah datang ke TPS, kemudian antri, kemudian mencoblos, surat suara yang dicoblos kemudian masuk ke kotak suara. Tapi ternyata pada akhirnya suara dalam tanda kutip tidak dihitung. Lantas mengapa suara yang sudah diberikan bisa gugur di meja penghitungan? Kemudian apa makna dari kondisi ini dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil bagi penguatan demokrasi kita? Untuk membahas tentang hal ini sudah hadir bersama saya di studio Dinamis Ibu Herlis Setiani, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Klaten. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Vita. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kembali hadir di podcast Dinamis ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan ini yang seperti yang saya sebutkan tadi Bu, agak apa ya? Judulnya adalah suara rakyat gugur di meja penghitungan. Kita akan membahas ini Bu, ya. Dan sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan tadi suara rakyat gugur di meja penghitungan? Oke. Ternyata yang gugur itu tidak hanya manusia ya Mbak Viti ya. Suara rakyat pun juga bisa gugur ya. Nah, jadi bisa kita flashback lagi ketika kita pemilu kemarin. Tepat yaitu waktu itu Februari juga hampir 2 tahun tanggal 11 ya, Kamis tanggal 11, waktu itu tanggal 14. Nah, dimulai dari situ Mbak Fit. Di situ pemilih sudah betul-betul meluangkan waktu datang ke TPS, kemudian di bilik suara menggunakan hak pilihnya, kemudian habis itu sudah memasukkan suara itu ke kotak ya. Tapi ketika waktu masuk ke penghitungan di meja penghitungan itu ternyata suaranya gugur, tidak sah dan tidak dihitung. Jadi tidak masuk ke pilihan-pilihan paslon. Semua ada paslon itu tidak masuk di penghitungan situ. Jadi meskipun partisipasi tinggi yang datang ke TPS banyak, tapi kalau yang tidak sah atau gugur itu juga banyak. Ini kan juga sangat memprihatinkan. Jadi seperti itu. Intinya tidak sah lah ketika dihitung itu. Okay. Nah, ini sekaligus menjadi pengingat kita ya Bu, 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu ya, 14 Februari 2024 kita telah melaksanakan pemilu ya. Betul. Nah, berarti secara kehadiran dan partisipasi ternyata sudah dilakukan ya Bu ya, tetapi secara hasil menjadi nihil seperti itu ya Bu ya. Nah, yang dimaksud dengan penghitungannya menjadi gugur itu tadi karena ternyata surat suara yang tidak sah. Oke, baik Bu, kita masuk ke pada pembahasan mengenai surat suara yang tidak sah ya Bu. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya surat suara itu bisa dikatakan tidak sah Bu? Ya, jadi ketika kita pemilu itu kan semuanya ada aturan ya, termasuk waktu pemungutan suara. Kita selaku pemilih menggunakan pilihan kita itu harus sesuai aturan. Betul. Nah, ketika kita dan di situ kan waktu milih itu kan sendiri ya kita sendiri. Mungkin kalau ada yang kondisi khusus baru ada pendampingnya dan di situ kan tidak boleh orang luar tahu. Tapi ketika sudah dihitung, dibuka, di cross check dengan aturan-aturan itu ternyata tidak sah. Contoh yang sangat simpel aja kan tidak sah itu nyoblos 2 pilihan lebih dari 1 itu kan secara hukum kan gimana otomatis kan tidak mungkin kita akan menghitung di paslon 1, paslon 2 kan tidak mungkin. Jadi suara itu gugur, tidak sah. Dan yang seperti itu tidak sedikit waktu kita pemilu kemarin. Kemudian juga mungkin ketika dibuka, dihitung itu kosong. Bersih, tidak ada pilihan, tidak ada coblosan, itu pun juga tidak sah. Jadi hal-hal yang tidak sesuai aturan regulasi ketika sah tidak sah itu ya dinyatakan gugur, jadi tidak dihitung ke suara-suara peserta pemilu tersebut. Seperti itu. Ini benar-benar sangat
disayangkan ya. Jadi karena tidak sesuai dengan aturan dalam menggunakan hak pilihnya dalam mencoblos tersebut, Mbak Fit. Nah, ini tentu ya sangat disayangkan ya Bu ya, karena pemilih merasa kan sudah berpartisipasi seperti itu ya Bu, tapi ternyata suaranya tidak memberikan kontribusi dalam hasil akhirnya ya Bu ya. Mungkin selain dicoblos dua-duanya atau tidak dicoblos sama sekali, mungkin ada yang lain juga Pak Bu? Ada, kemarin kita sempat membuka ya, mengidentifikasi, tapi bukan untuk pemilu. Kemarin yang sempat kita buka itu yang pilkada, Mbak Vita. Itu kita identifikasi sebetulnya kesalahan-kesalahan itu yang banyak itu apa. Itu salah satunya itu yaitu dicoblos lebih dari satu, kemudian sama sekali tidak dicoblos, bahkan ada yang dicoret, kemudian rusak. Sebetulnya kalau terkait rusak itu kalau pemilih itu sadar itu bisa ditukar kan, ditukar kemudian mengambil lagi biar suaranya itu masuk ke penghitungan. Nah seperti itu tuh juga ada, tapi sedikit kemarin waktu kita cek. Yang sangat banyak mereka tidak sahnya itu yang dicoblos atau memilih lebih dari 2 kali, 2 pilihan lebih dari 1, atau bahkan tidak dipilih sama sekali yang seperti ini, Mbak Vita. Tapi kalau untuk yang khususnya untuk pemilu nih Bu, berapa sih sebenarnya angka suara tidak sah ini kemarin Bu? Kalau kita di pemilu kemarin kan ada 5 surat suara ya. Untuk presiden itu, untuk presiden ini kalau kita ngomong persentase agak kecil. Di persentase yang tidak sah itu 2,18%. Kalau ngomong persentase memang kecil ya, tapi kalau kita konversi ke pemilih berapa padahal pemilihnya berapa ya? Padahal Klaten ini kan termasuk besar kan, pemilihnya besar, itu hampir 18.000 lebih 18.600 sekian. Itu kan berarti nggak terhitung dalam, tidak terhitung ke paslon 1, 2 atau 3 itu tidak. Kan eman-eman ya. Kalau seperti ini sangat eman kalau saya ngelihat buka data. Itu presiden yang dirasa kecil. Sedangkan di DPR RI Mbak Vita itu lebih dari 5%, 7,64% tepatnya. Kalau kita konversi ke pemilih 65.000. Banyak ya teman pemilih ya. Bahkan kita mengusahakan untuk 1 suara bisa hadir. 1 suara, betul. 65.000 lebih. Banyak sekali ya. Dan kemudian untuk yang lain Bu? Yang lain yang sangat menyenangkan sekali nih Mbak Fit ya, pemilihan di DPD. Ketika saya buka ini juga cukup sangat mengagetkan dan sangat memprihatinkan ya. Berapa? 20,09%. Kalau kita lihat ke pemilihnya, ini 171.928 pemilih. Gila, ini benar-benar sangat. Ini tertinggi apa Bu? Tertinggi antara Klaten ya? Iya, ini tertinggi. Yang nomor 2 ini DPRD Provinsi. DPRD Provinsi 12%. Juga angkanya masih 100.000 lebih. Nah, untuk DPRD Kabupaten kemarin udah saya cek itu sekitar 5,32%. Nah, sangat angkanya ternyata kalau dilihat secara persen mungkin hanya sekian ya. Tapi ketika dikonversi dengan jumlah pemilih di Klaten ya Bu, jadi terlihat banyak juga ya teman pemilih. Nah, ini mungkin nanti ada apa ya Bu, semacam evaluasi ya Bu ya. Betul. Dan mungkin salah satu di sini termasuk penyumbangnya ada di antara kita ya teman-teman pemilih, di mana mungkin jangan-jangan yang kemarin itu saya sah atau tidak sah itu kan bisa kita ingat-ingat kembali seperti itu. Oke, berarti kan artinya ada jutaan tadi ya suara kalau di total ya Bu, tapi tidak bisa dijadikan satu ya Bu, memang kalau presiden aja gitu ya. Betul. Maksudnya kan gitu ya. Nah, tapi kan dari sekian ribu tadi kan ternyata memang tidak berpengaruh ya teman pemilih pada hasilnya, karena surat suaranya tidak sah ya, tidak sah. Dan itu dari berbagai segmen ya Bu, kita belum sampai menghitung ke dari segmen mana seperti itu belum ya Bu? Tidak, kita belum ini sebenarnya yang penyumbang yang terbesar ini dari segmen mana itu kita belum sempat analisis sejauh itu ya, tapi mungkin kita juga bisa membayangkan mungkin yang mana kira-kira gitu kan, karena faktor ini kan juga kompleks ya dan banyak seperti itu. Baik Bu, nah
Nah, sekarang kita sudah tahu ya angka-angka apa ya, maksudnya yang menyumbang surat suara tidak sah kemarin ya Bu ya. Kalau kita evaluasi di Bu secara lebih jauh ya Bu, sebenarnya ini apa yang menjadi faktor surat suara tidak sah ini bisa terjadi ya Bu? Kalau kita melihat apa ya faktor yang menyebabkan ini terjadi, tentunya ini kan tidak bisa kita hanya satu sisi ya. Ini pasti banyak hal yang menyebabkan. Kalau kita lihat lagi terkait pemilu itu kan juga ada penyelenggara, ada pemilih, ada peserta. Ya tentunya semuanya tidak menutup kemungkinan itu menyumbang dengan porsi masing-masing ya. Jadi ini merupakan akumulasi dari hal-hal yang teknis itu kan terjadi kan di bilik suara itu ya. Sah tidak sah itu kan melakukan di bilik suara itu antara persoalan-persoalan teknis dengan perilaku dari pemilih. Nah, ini disinilah tempuk di situ ini menjadikan surat suara ini sah atau tidak sah di situ. Penyumbangnya seperti di situ, Mbak Fit. Jadi mungkin juga apakah mungkin Bu kurangnya apa ya? Kalau dari sisi penyelenggara mungkin ya Bu ya. Apakah mungkin kita kurang memberikan sosialisasi kepada kelompok tertentu, misalnya teman pemilih pemula nih misalnya seperti itu yang belum pernah sama sekali untuk mencoblos sebelumnya, misalnya seperti itu ya Bu. Bisa jadi. Ya. Jadi kalau kita koreksi kemarin kan pemilih kita kan hampir 1 juta. Jadi mungkin ketika kita sebagai penyelenggara juga tidak menutup mata ya, kita tetap introspeksi diri. Kenapa ini mungkin saja ini kontribusi kemarin ketika kita menyampaikan teknis-teknis cara mencoblos yang benar itu benar-benar masih kurang. 1 juta, hampir 1 juta DPT kita itu kan 971 sekian ribu seperti itu. Nah ini mungkin juga menyumbang. Kemudian juga mungkin kalau kita lihat kenapa setelah kita sampel di pilkada kita buka itu ternyata banyak yang memilih lebih dari 2. Mungkin juga dari pemilih juga kebingungan yang A, B atau apa sehingga seperti itu juga dari pemilih juga ada. Mungkin yang itu perlu lebih jauh untuk kesadaran bahwa harus memantapkan yang mana memilih dan mungkin juga dari peserta bahwa calon-calonnya ini kan harus betul-betul yang dikenal masyarakat dan ini seperti itu juga saya kira ini kenapa bisa terjadi ya betul-betul dari semua elemen pemilu itu harus harus introspeksi masing-masing seperti itu. Ya berarti kan ini kemudian tidak ada yang harus istilahnya hanya satu pihak yang bertanggung jawab ya Bu ya. Betul. Jadi untuk melakukan perbaikan pemilu yang akan datang diperlukan apa ya namanya kerjasama dari semua pihak ya Bu ya. Semua stakeholder bukan hanya di satu pihak tetapi juga dari penyelenggara, kemudian peserta, kemudian juga mungkin media Bu ya. Betul, ikut kemudian juga menyuarakan biar semua dan tentunya juga masyarakat ya sebagai apa ya pemilih ya. Betul. Oke Bu, baik. Nah sebenarnya sih seperti apa ya Bu dampak dari tingginya surat suara yang tidak sah itu Bu? Sebenarnya efeknya tuh apa Bu? Iya kalau kita membicarakan dampak gitu kan. Ini secara hukum memang sudah sah ya, sudah secara hukum hasilnya meskipun tinggi tidak sah 20% seperti DPD tadi, tapi hasilnya memang tetap sah. Tapi ini dampaknya itu mempengaruhi apa ya kualitas demokrasi kita kan pasti ya. Padahal kalau kita lihat waktu pemilu kemarin itu partisipasi di Kabupaten Klaten itu cukup tinggi Mbak Vita, 88%. Tapi ternyata partisipasi yang tinggi ini tidak selaras dengan kualitas partisipasi. Jadi kualitasnya ini yang menurun. Seperti ini tentunya berdampak dengan kualitas demokrasi sendiri, kemudian juga berdampak pada legitimasi ini kan juga pengaruh ya, apalagi kalau selisih antara calon per calon itu kecil, sedangkan yang tidak sah besar. Ini kan nanti seandainya yang tidak sah itu bisa menjadi suara yang sah seperti itu ya Bu, mungkin bisa beda mempengaruhi hasil seandainya itu sah semua itu kan itu tapi mungkin nggak ya Bu besok ketika ada pemilu itu tidak ada
surat suara tidak sahnya 0%. 0% ini ya. Kalau ngomong 0% kayaknya agak susah ya Mbak Fit ya kan. Mungkin kita bisa mengusahakan ya Bu ya. Kalau untuk mengurangi, untuk menekan biar tidak setinggi itu mungkin sangat-sangat mungkin ya, dan itu memang harus kita lakukan semuanya. Tapi kalau harus 0 itu kok agak-agak karena dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan pasti ada kan terkait yang tidak sah itu berapa persennya gitu kan. Ya ini paling enggak kita harus seluruh elemen tuh berusaha untuk menekan dari kita selaku pemilih betul-betul agar suara kita nanti sah, jangan disengaja seperti itu. Baik Ibu, terakhir Bu, nah sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan ya Bu, ya tentunya kan bersinggungan langsung dalam proses pemungutan dan juga penghitungan suara ya Bu. Apa nih rekomendasi Bu Heris untuk pemilu ke depan? Untuk rekomendasi pemilu ke depan, khususnya terkait dengan surat suara yang banyak gugur di meja penghitungan ini kan, tentunya yang pertama untuk introspeksi ke sendiri ya, internal dulu. Itu harapannya ke depan kita betul-betul bahwa surat suara tidak sah yang ada nanti itu bukan karena kesalahan teknis, bukan karena kesalahan teknis. Jadi agar hal itu tidak terjadi, harapan kami ke depan terkait dengan sosialisasi terkait pencoblosan yang sah ini benar-benar bisa dipahami oleh seluruh pemilih, entah itu pemilih yang kemungkinan besar menyumbang itu yang rentan seperti itu juga ke depan tuh paham. Terus kemudian kepada pemilih ini harapannya benar-benar juga paham mencoblos yang nantinya sah. Jadi suaranya itu bisa dikonversi ke hasilnya gitu. Jangan sampai nanti ragu kemudian memilih lebih dari satu gitu atau kan, tidak memilih sama sekali itu kan sayang dengan ratusan ribu pemilih yang sudah ke TPS kemudian gugur, ini sangat disayangkan untuk ke pemilih. Jadi kesalahan sedikit saja ini sangat mempengaruhi sah tidak sah penghitungan. Kemudian untuk ke peserta mungkin ya rekomendasi harapannya ya nanti betul-betul juga ikut menyampaikan bahwa yang sah seperti ini agar menekan jumlah surat suara tidak sah untuk pemilu ke depan. Harapannya ya di bawah 3% seperti pemilihan presiden, 2% seperti itu. Ya, Bu, ya. Paling enggak kan kita menekan supaya tidak lebih banyak lagi nantinya ya Bu ya. Baik Bu. Nah memang mungkin nantinya untuk penyelenggara khususnya ya Bu ya mungkin bisa memberikan sosialisasi yang lebih dibuat mungkin yang mudah dipahami, mungkin dengan bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami ya Bu ya, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Karena nantinya pemilih yang akan memilih nanti sudah akan ada pemilih-pemilih baru yang mungkin belum pernah memilih sebelumnya ya Bu ya. Tantangan kita ke depannya nanti ya Bu. Memang kalau pemilu kan surat suaranya sangat besar ya Mbak Fit ya, selebar koran ya. Itu mungkin lebih sederhana, tapi kalau pesertanya banyak sudah sesederhana mungkin tetap itulah. Ini mungkin kitanya yang harus mensosialisasikan yang benar dan mudah untuk dipahami seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya terkait hal tersebut. Dan teman pemilih, suara kita adalah hak sekaligus amanah. Pastikan setiap pilihan yang kita berikan tidak hanya berakhir di bilik suara, tetapi juga tercatat dan bermakna dalam hasil pemilu. Karena demokrasi yang kuat dimulai dari pemilih yang paham dan juga peduli. Mari terus belajar, terus terlibat, dan terus menjaga kualitas demokrasi kita bersama. Saya Luvita, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Dinamis episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan terpijak seterusnya. dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 dinamis. Sialan KPU Klaten.